Bab 81. Yang Wen berbalik untuk melihat Yang Ye sementara pembuluh darah di dahinya melotot, dan matanya tampak seolah-olah bisa menyemburkan api. Dia berkata dengan suara rendah, "Apa?" Begitu dia selesai berbicara, energi yang sangat besar di dalam tubuhnya melonjak, dan dia tampak seperti sedang mengamuk. Yang Ye mengabaikan kemarahan Yang Wen dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mohon maaf kepada King Sui." Petik 2. Yang Ye, jangan pergi terlalu jauh. Yang Wen menatap tajam ke Yang Ye dan berbicara dengan marah. King Sui tampaknya ingin mengatakan sesuatu, namun Yang Ye menggelengkan kepalanya dengan ringan ke arahnya, dan kemudian dia memandang Yang Wen dan berkata, "Jika Anda tidak meminta maaf, maka saya akan menantang untuk pertempuran di Life and Death Arena, dan aku akan membunuhmu." Petik 2. Pada saat itu dia melihat King Sui, sebuah pemikiran muncul di hati Yang Ye, dan itu adalah pemikiran untuk membangun kekuatannya sendiri, atau mungkin bisa dikatakan untuk membangun jaringan hubungannya sendiri. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang tangguh dan memiliki jaringan hubungan yang luas dia bisa berurusan dengan raksasa seperti Istana Bunga di masa depan. Kalau tidak, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, maka belum lagi melawan Istana Bunga, bahkan akan sulit baginya untuk bertahan dari tekanan bahwa Istana Bunga akan menimpanya. Kejadian yang terjadi di hadapannya ini adalah kesempatan, itu adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kekuatan dan menarik mereka ke sisinya. Meskipun kekuatan para murid pelataran luar ini sangat lemah sekarang, kebanyakan dari mereka akan menjadi pilar sekte pedang di masa depan. Jadi, jika dia bisa menarik mereka ke sisinya sekarang, maka dia pasti akan menerima bantuan ketika dia berurusan dengan Istana Bunga di masa depan. Mungkin semua pemikiran ini tidak akan terwujud di masa depan, tetapi Yang Ye harus mengambil setiap kesempatan yang dia miliki. Jadi, dia tidak berniat untuk melepaskan masalah kali ini. Semua murid luar pengadilan terkejut ketika mereka mendengar Yang Ye karena Yang Ye sebenarnya sangat percaya diri. Yang Ye tidak terkalahkan bahkan jika dia telah melewati level 22. Setelah semua, Yang Wen adalah peringkat ketiga ahli First Heaven Realm. Apakah dia benar-benar yakin akan kemampuannya untuk membunuh Yang Wen? Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka semua merasa senang dan senang. Terutama para murid yang berdiri di belakang King Sui. Mereka telah ditekan oleh Yang Wen sebelumnya sampai-sampai mereka merasa hampir mati lemas. Sekarang, ketika mereka melihat bahwa Yang Wen benar-benar menamparkan wajahnya oleh Yang Ye, itu seperti minum air dingin di musim panas, luar biasa. Di sisi lain, para murid di belakang Jiang Yuan mengungkapkan ekspresi kekaguman dalam tatapan mereka terhadap Yang Ye, dan beberapa dari mereka tampaknya tenggelam dalam pikiran seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan sesuatu. Mengapa para murid pelataran luar yang baru membentuk kelompok-kelompok kecil ini? Itu demi mencegah diri mereka dari diganggu, dan demi memiliki wewenang untuk mengatakan sesuatu. Sekarang, ketika mereka melihat Yang Ye membantu kelompok King Sui, semua murid yang berdiri di belakang Jiang Yuan tidak bisa tidak berpikir bahwa jika para murid senior pengadilan luar mengintimidasi mereka, maka apakah Jiang Yuan akan dapat membela mereka dan membantu mereka melampiaskan mereka marah? Jawabannya adalah tidak. Meskipun Jiang Yuan menduduki peringkat di posisi pertama selama kompetisi pengadilan luar, terlihat jelas dari sikap Jiang Yuan terhadap Yang Wen. Jadi, ketika mereka berpikir sampai sini, banyak murid pengadilan luar di belakang Jiang Yuan sudah mengkonfirmasi pikiran mereka yang sedikit ragu dari sebelumnya. Hati Jiang Yuan tenggelam ketika dia melihat ekspresi mereka. Dia tahu bahwa kelompoknya yang baru terbentuk ini mungkin sudah selesai. Yang Ye telah memperhatikan ekspresi dari para murid pelataran luar itu, dan ini adalah persis hasil yang dia inginkan. Dia berbalik untuk melihat Yang Wen. Pada saat ini, ekspresi Yang Wen sangat marah sementara tinjunya terkepal erat, dan Yang Wen menatap lekat-lekat ke Yang Ye seolah-olah ia bermaksud memanfaatkan tatapannya untuk membunuh Yang Ye. Api amarah di hati Yang Wen terbakar sampai batas sekarang, dan dia benar-benar ingin memotong Yang Ye sampai mati di tempat karena Yang Ye benar-benar pergi terlalu jauh. Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Terutama ketika dia mengingat apa yang terjadi pada Duan Jun hari itu, maka itu bukan karena dia tidak mampu, tetapi dia tidak berani. Namun, ketika dia melihat ekspresi mengejek dari semua murid pengadilan luar lainnya, alasan Yang Wen dibakar oleh api amarah di dalam hatinya. Dia adalah seorang murid di peringkat pengadilan luar, dan dia tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Jika dia meminta maaf di bawah paksaan Yang Ye, maka dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh pengadilan luar. Tepat ketika Yang Wen akan bertindak dengan cara yang keras, sekelompok murid pengadilan luar berjalan ke sini. Ketika mereka melihat kelompok murid pelataran luar ini, ekspresi semua murid pelataran luar di belakang King Sui menjadi muram, dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Karena mereka tidak mengenal kelompok murid pengadilan luar ini, jadi itu berarti bahwa mereka semua adalah murid senior pengadilan luar. Yang Wen menghela nafas lega ketika melihat orang-orang ini karena dia tidak harus naik ke Life and Death Arena dengan Yang Ye. Dia belum bertarung dengan Yang Ye di masa lalu, namun dia tahu betapa menakutkannya wanita iblis itu. Namun bahkan dengan kemampuan wanita iblis itu, dia tidak bisa melewati tingkat ke-22 pada saat itu sementara Yang Ye malah berhasil. Jadi, kekuatan Yang Ye jelas.
Yang Wen tidak memperhatikan Yang Ye, dan dia buru-buru berjalan untuk menyambut para murid pengadilan luar itu. Dia berkata dengan hormat kepada murid dalam memimpin, "Salam, kakak senior Qin Feng." Dia tidak punya pilihan selain menghormati orang yang berdiri di depannya. Karena orang ini adalah Qin Feng yang berada di peringkat kedua di peringkat pengadilan luar. Saat ini, selain wanita iblis itu, Qin Feng adalah yang terkuat di antara para murid pengadilan luar. Qin Feng melirik Yang Wen dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, "Ku dengar kau sudah kembali, jadi aku datang ke sini terutama untuk mencarimu. Apakah Anda punya waktu untuk berdebat?" Dia ingin melihat persis bagaimana kekuatan Yang Ye yang tangguh itu karena Yang Ye mampu memecahkan rekor wanita iblis itu. Yang Ye melirik Yang Wen, dan kemudian dia berkata, "Kamu mendukungnya." Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Saya hanya datang ke sini untuk meminta Anda berdebat." Ketika dia mendengar ini, Yang Ye tidak ragu untuk mengangguk sebelum dia berkata, "Baiklah." Qin Feng mengangguk ringan ketika mendengar Yang Ye setuju, dan kemudian dia berkata, "Ayo cari aku ketika Anda maju ke alam surga pertama." Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Yang Wen dan berkata, "Kamu benar-benar memalukan bagi semua murid di peringkat pengadilan luar." Para murid pengadilan luar lainnya di belakang Qin Feng mengungkapkan ekspresi menghina di mata mereka juga. Mereka tidak pernah mengira bahwa Yang Wen akan benar-benar ikut campur dalam pergulatan antara murid-murid baru pengadilan luar. Setelah semua, sesuai dengan aturan sekte, setelah sekelompok baru murid pengadilan luar bergabung dengan sekte, maka murid senior pengadilan luar harus menarik diri dan memberikan tahap ini yaitu pengadilan luar bagi para murid baru pengadilan luar itu. Ini adalah aturan yang diturunkan dalam sekte pedang. Ketika mereka semua telah memasuki pelataran luar sebagai murid pelataran luar yang baru, murid-murid pelataran luar yang senior juga melakukan hal yang sama. Selain itu, setelah murid-murid pelataran luar yang baru bergabung dengan sekte, ujian pengadilan dalam akan dimulai dalam 2 bulan. Jadi, sementara mereka semua menaruh perhatian pada pelataran dalam, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang punya waktu untuk memperhatikan murid-murid pelataran luar yang baru ini? Namun, Yang Wen adalah orang yang sangat aneh, dan ia benar-benar ikut campur dalam urusan murid-murid pengadilan luar yang baru dan menindas yang lemah. Terlebih lagi, dia bahkan tidak berani menerima tantangan. Qin Feng melirik Yang Wen dengan acuh tak acuh di wajahnya, dan kemudian Qin Feng memimpin yang lain dan pergi. Jika Yang Ye mengintimidasi murid pengadilan luar lain yang lemah, maka sebagai salah satu tokoh terkemuka di peringkat pengadilan luar, dia pasti akan membela orang itu. Namun, masalahnya adalah Yang Wen telah menggertak yang lemah. Jadi, jika dia menonjol dan membantu Yang Wen, maka bahkan jika dia memenangkan pertempuran, dia akan benar-benar kehilangan muka. King Sui dan para murid lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Qin Feng dan yang lainnya pergi. Untungnya, tidak semua murid di peringkat pengadilan luar tahu malu seperti Yang Wen. Kalau tidak, mereka semua pasti tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Yang Ye memandang Yang Wen yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang dan berkata, "Minta maaf. Minta maaf. Mohon maaf." Petik 2. Sialan, jangan pernah bermimpi pergi hari ini jika kamu tidak meminta maaf pada kakak King Sui. Petik 2. Minta maaf. Minta maaf kepada kakak King Sui. Untuk sementara waktu, semua murid pengadilan luar di belakang King Sui telah mengepung Yang Wen, dan mereka tanpa henti meminta Yang Wen meminta maaf. Gumpalan kebahagiaan melintas di mata King Sui ketika dia menyadari bahwa anggota kelompoknya benar-benar bersatu. Kelompoknya yang baru didirikan tidak memiliki persatuan dan kohesi yang paling, dan dia berniat untuk perlahan-lahan mengembangkannya dengan menuju ke pegunungan Grand Myriad dengan mereka semua untuk meredam diri mereka sebagai sebuah kelompok. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya dibentuk hanya dengan beberapa kata dari Yang Ye. Ekspresi Jiang Yuan berubah sedikit tidak sedap ketika dia melihat kelompok King Sui bertindak dengan cara yang sama. Dia melirik Yang Ye, dan kemudian dia memimpin kelompoknya untuk berbalik dan pergi. Dengan Yang Ye di sini, tidak mungkin untuk menang dalam pertempuran 1 lawan 1, jadi hanya pertempuran kelompok yang dimungkinkan. Namun, kelompok King Sui sangat bersatu sekarang sementara banyak anggota kelompoknya memiliki niat untuk meninggalkan grup, jadi bagaimana mereka bisa saling bertarung. Jadi, dia hanya bisa membawa mereka pergi karena jika dia tidak pergi sekarang, maka mungkin akan ada lebih banyak anggota yang terpengaruh oleh kelompok King Sui. Sedangkan untuk Yang Wen, dia sudah lupa tentang keberadaan orang seperti itu sejak lama. Pada saat ini, Yang Wen yang dikelilingi oleh mereka telah berhenti merasa benci dan marah, dan dia agak takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid-murid pelataran luar yang baru ini akan benar-benar bersatu. Dia tahu bahwa jika dia tidak meminta maaf, maka murid-murid pelataran luar ini pasti akan bergerak melawannya. Meskipun sekte pedang melarang murid untuk bertarung di tempat lain selain Live and Death Arena, prasyarat untuk itu adalah bahwa seseorang tidak menimbulkan kemarahan publik. Yang Wen menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia memandang King Sui dan berkata, "Maaf." Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Yang Ye dengan marah sebelum dia berbalik dan pergi.
Semua itu bersorak ketika mereka mendengar Yang Wen meminta maaf sebelum dia pergi. Kejadian ini memungkinkan mereka untuk menyadari bahwa selama mereka bersatu, maka bahkan para murid di peringkat pengadilan luar tidak akan dapat menggertak mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa dia sebagian besar meminta maaf karena Yang Ye. Ketika mereka memikirkan sampai di sini, tatapan mereka semua menembaki Yang Ye dengan hormat. King Sui tersenyum ketika dia menatap semua murid lain yang tampak bersemangat, dan dia berkata, "Saudara Yang, kelompok kami tidak memiliki nama. Jadi, mengapa Anda tidak memberi nama?" Petik 2. Ketika dia melihat tatapan antisipasi semua orang menembaknya, Yang Ye mengabaikan niatnya untuk menolak. Dia berpikir sejenak, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Kami adalah murid-murid dari Sekte Pedang, dan kita semua menggunakan pedang. Jadi, bagaimana kalau kita menyebutnya Sekolah Pedang?" Petik 2. Sekolah Pedang. King Sui merenung dalam-dalam sejenak, dan kemudian dia melihat yang lain dan berkata, "Apa yang kalian pikirkan?" Mereka semua berpikir sejenak, dan kemudian mereka mengangguk. King Sui tersenyum ketika dia melihat ini, dan kemudian dia berkata dengan suara keras dan jelas, "Baiklah, kalau begitu kita adalah Sekolah Pedang mulai sekarang." Bab 82/82. Pada saat tertentu setelah sekitar 1 jam berlalu, mata Yang Ye tiba-tiba terbuka. Desir. Dia menghunus pedangnya dan kemudian menyarungkannya. Gerakannya sangat cepat. Retak. Pohon ironsel sebelum Yang Ye bergemuruh dan runtuh, menyebabkan dedaunan meledak ke udara. Yang Ye sedikit senang di hatinya ketika dia melihat ini. Itu karena efek dari gerakan ini, dan itu karena dia menyadari bahwa memang mungkin untuk meningkatkan kekuatan serangannya dengan sangat banyak pada saat dia menghunus pedangnya sesuai dengan teknik menggambar, dan itu adalah kekuatan ledakan yang dia cari. Namun, kecepatannya tidak cukup cepat karena menurut deskripsi teknik menggambar Heaven Ren, dia hanya akan mencapai pemahaman awal teknik ketika tidak ada suara yang bisa terdengar saat dia menghunus pedangnya. Menggambar pedang tanpa mengeluarkan suara. Seberapa cepat harus mencapai itu? Yang Ye awalnya berpikir bahwa serangan reaktif yang dia ciptakan sudah sangat cepat, tetapi ketika dia melihat deskripsi ini, dia memperhatikan bahwa serangan reaktifnya masih belum cukup cepat, dan itu harus ditingkatkan. Selama periode waktu berikutnya, selain makan, Yang Ye menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Waktu Yang Ye diatur dengan cara ini. Di pagi hari, dia berlatih dengan rajin dalam mogok reaktif dan teknik menggambar Heaven Ren. Pada siang hari, dia mulai berlatih keras dalam teknik kontrol pedang, sedangkan, dia menumbuhkan langkah Gale di malam hari. Sepanjang periode 24 jam dalam sehari, Yang Ye hanya beristirahat selama 4 jam, dan ia menggunakan 20 jam untuk berkultivasi. Di bawah kultivasi yang melelahkan seperti itu, Yang Ye tumbuh semakin terampil dalam teknik menggambar setelah 10 hari berlalu. Suara yang diciptakan pada saat dia menghunus pedangnya menjadi semakin lembut, tetapi sarungnya bisa dianggap hancur total. Di sisi lain, teknik kontrol pedangnya telah meluas dari ruang lingkup yang berharga 3 meter ke ruang lingkup 6 meter. Dia mampu mengendalikan pedangnya di area 6 meter untuk melakukan beberapa gerakan dasar. Selain itu, Yang Ye memperhatikan masalah juga. Perbedaan dalam kesulitan mengendalikan pedang nyata dan pedang energi dengan teknik kontrol pedang seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia bisa mengendalikan pedang energi sesuka hati, tapi sepertinya sangat berat begitu dia mencoba mengendalikan pedang asli, dan ini membuatnya merasa sedikit bingung. Ketika dia memikirkan istana bunga, cahaya emas melintas di mata Yang Ye. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan membuat istana bunga membayar. Setelah waktu yang lama, Yang Ye mendorong Yao kecil pergi dengan ringan, dan kemudian dia menyeka air mata di wajahnya. Tiba-tiba, mata Yang Ye bersinar, dan dia berteriak tanpa sadar, "Yao kecil, Anda sudah menjadi seorang mendalam." Memang, Yang Ye telah merasakan fluktuasi energi besar di dalam tubuh Little Yao. Pada saat ini, Su Qingxi berkata dari samping, "Ibumu benar, bakat alami Little Yao sangat bagus, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Selain itu, dia berkultivasi dengan sangat rajin juga. Dia telah mencapai peringkat pertama dari alam mortal dalam waktu singkat 10 hari." Petik 2. Yang Ye senang ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan serius kepada Su Qingxi, "Terima kasih." Dia merasa sangat berterima kasih padanya. Karena Su Qingxi, pasti tidak ada seorang pun di Sekte Pedang yang berani menggertak Yao kecil. Selain itu, kekuatan Su Qingxi sangat hebat, jadi jika Yao kecil berkultivasi di sisi Su Qingxi, maka kecepatan kultivasinya pasti akan jauh lebih cepat daripada murid-murid pengadilan luar biasa. Su Qingxi melirik Yang Ye dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku juga sangat menyukainya." Petik 2. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia memandangi Little Yao dan berkata, "Yao kecil, Anda harus bekerja keras dan berkultivasi di sisi kakak Su. Apakah kamu mengerti?" Yao kecil mengangguk dan berkata, "Kakak, aku akan bekerja keras. Setelah Yao kecil menjadi ahli, aku akan menyelamatkan ibu dengan kakak, dan kami akan mengalahkan semua penjahat itu." Saat dia selesai berbicara, seutas kedinginan muncul di mata Yao kecil. Jelas, dia juga merasa sangat benci pada anggota istana bunga itu.
Yang Ye menggosok bacaan Little Yao dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Setelah Little Yao menjadi seorang ahli, Little Yao dapat mengikuti Big Brother untuk menyelamatkan ibu. Pada saat itu, keluarga kami tidak akan berpisah lagi. Petik 2. Setelah berbicara dengan Little Yao untuk sementara waktu, Yang Ye berterima kasih sekali lagi pada Su Qingxi. Terima kasih telah merawat Little Yao. Jika Su Qingxi tidak setuju untuk merawat Little Yao, maka demi merawatnya, dia tidak akan punya waktu untuk berkultivasi sama sekali, dan jika dia tidak punya waktu untuk berkultivasi, bagaimana mungkin dia menyelamatkan ibunya? Alis Su Qingxi yang indah bersatu sedikit ketika dia mendengar Yang Ye berterima kasih padanya lagi. Dia sedikit tidak senang dan berkata, sudah kubilang, aku juga sangat suka Yao kecil. Benar, teknik yang saya lihat saat Anda berkultivasi tadi cukup kuat. Apakah itu teknik menggambar Heaven Ren? Petik 2. Yang Ye berkata, tidak sepenuhnya. Saya hanya mengandalkan kekuatan ledakan instan yang disediakan oleh teknik menggambar. Petik 2. Su Qingxi mengangguk ringan ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, tidak heran. Karena itu berbeda dari teknik menggambar Heaven Ren yang saya tahu. Petik 2. Ketika dia berbicara ke sini, dia menatap Yang Ye dan berkata, apakah Anda tahu bahwa teknik menggambar Heaven Ren Sekte Pedang adalah salinan yang tidak lengkap? Salinan tidak lengkap. Yang Ye kaget di hatinya. Bab 83/83. Su Qingxi mengangguk dan berkata, teknik menggambar Heaven Ren adalah teknik peringkat mendalam bermutu tinggi yang dibuat oleh senior Sek Sword saya. Karena hanya memiliki 2 gerakan namun mengungkapkan kekuatan yang sangat besar, itu sangat dicintai oleh banyak murid Sekte Pedang. Bisa dikatakan sangat populer saat itu. Petik 2. Yang Ye kaget di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teknik menggambar Heaven Ren sebenarnya adalah teknik pedang peringkat mendalam bermutu tinggi, dan dia langsung bertanya. Lalu mengapa teknik pedang ini direduksi menjadi Yellow Rank, dan itu bahkan dimakamkan di pavilion teknik? Su Qingxi tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata setelah diam beberapa saat, teknik pedang Heaven Ren yang kamu kembangkan sekarang bukanlah teknik pedang Heaven Ren yang sebenarnya sama sekali. Teknik yang sebenarnya dibagi menjadi 2 gerakan, Draw dan Heaven Ren. Langkah pamungkas sejati terbentuk ketika kedua gerakan ini digabungkan. Terutama ketika aura dan kekuatan yang mengesankan yang meledak pada saat menggambar pedang dikombinasikan dengan gerakan kedua, teknik pedang ini bahkan dapat dibandingkan dengan teknik peringkat bumi. Petik 2. Yang Ye mengangguk, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tidak heran. Karena dia mendapatkan teknik pedang ini, dia terus-menerus merasa bahwa itu kehilangan sesuatu, dan ternyata teknik itu tidak memiliki langkah ofensif. Namun, itu tidak terlalu penting bagi Yang Ye karena reaktif strike-nya menekankan pada memanfaatkan ketenangan untuk menahan aksi, dan itu menahan lawan dengan satu gerakan. Di sisi lain, langkah kedua Heaven Ren Sword teknik mengambil inisiatif untuk menyerang, dan menekankan mengambil inisiatif dan memaksakan aura. Mungkin gerakan Heaven Ren jauh lebih tangguh daripada serangan reaktifnya, namun Yang Ye masih lebih suka teknik yang dia ciptakan sendiri. Namun, jika dia bisa melihat melalui langkah itu, Heaven Ren, maka itu mungkin akan sangat membantu untuk teknik reaktif strike-nya. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye bertanya, apakah aslinya masih ada? Su Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sudah pergi. Senior dari waktu itu belum selesai mencatat teknik pedang ini sebelum dia dikelilingi dan dibunuh oleh anggota Ghost Sect. Jadi, teknik pedang ini bisa dikatakan hilang. Sebenarnya, teknik menggambar Heaven Ren yang kamu kultivasi sekarang dapat dianggap sebagai yang asli karena senior itu baru saja selesai merekam langkah pertama, dan teknik menggambar inilah yang kamu kembangkan sekarang. Petik 2. Yang Ye merasa agak kecewa ketika mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Beruntung jika dia bisa dan takdir jika dia tidak bisa. Yang Ye tidak keberatan. Selain itu, dia sudah mendapatkan langkah pertama, dan itu sangat bagus ketika dikombinasikan dengan reactive strike-nya. Sementara itu, Su Qingxi berkata dengan suara rendah, jika Anda bertemu seseorang dari Ghost Sekte di masa depan, maka bunuh mereka jika Anda bisa. Karena jika Anda tidak membunuh mereka, maka mereka juga akan membunuh Anda. Selain itu, jika Anda membunuh mereka, Anda akan dapat memperoleh poin kontribusi. Yang Ye kaget di hatinya saat dia menatap ekspresi dingin Su Qingxi. Wanita ini sangat membenci sekte hantu sampai ke tulang. Dia masih ingat bahwa ketika mereka berada di bawah Deat Abyss, wanita ini ingin membunuhnya hanya karena dia ingin menggunakan senjata Blood Hand. Persis seberapa dalam permusuhan mereka. Selain itu, poin kontribusi akan diberikan untuk membunuh anggota sekte hantu. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa bukan hanya Su Qingxi yang membenci sekte hantu, dan bahkan sekte pedang membencinya. Kalau tidak mungkin ada imbalan seperti itu untuk mendorong murid-murid dari sekte pedang untuk membunuh anggota sekte hantu. Kakak, apakah sekte hantu sangat buruk? Sementara itu, Yao kecil yang telah mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba berbicara dengan suara yang sedikit pemalu. Yang Ye juga bertanya, Qingxi, apa jenis permusuhan yang ada antara sekte pedang dan sekte hantu? Ketika dia mendengar Yang Ye memanggilnya Qingxi,
Ekspresi Su Qingxi menjadi sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak keberatan dengan itu, dan dia hanya melirik Yang Ye dan berkata dengan suara rendah, perseteruan yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Permusuhan antara Sekte Hantu dan Sekte Pedang telah ada selama hampir 100 tahun. Belum lagi peristiwa dari masa lalu, hanya dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tetua dan murid jenius dari Sekte Pedang saya terbunuh oleh Sekte Hantu. Terlebih lagi, ibuku juga tewas di tangan Sekte Hantu. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, seutas kedinginan tiba-tiba meletus dari Su Qingxi, dan itu menyebabkan Yao kecil tidak dapat membantu tetapi menekan dirinya lebih dekat ke dada Yang Ye. Ekspresi Yang Ye berubah juga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ibu Su Qingxi akan benar-benar binasa di tangan Sekte Hantu. Tidak heran dia memegang kebencian seperti itu terhadap Sekte Hantu. Pengalaman Yang Ye sedikit mirip dengan Su Qingxi, jadi dia benar-benar mengerti bagaimana perasaannya. Dia segera berkata, jika saya bertemu seseorang dari Ghost Sect di masa depan, maka saya pasti akan menghilangkannya. Yang Ye adalah tipe orang yang tidak akan menyinggung orang lain selama orang lain tidak menyinggung perasaannya. Namun, Sekte Hantu merupakan pengecualian. Karena bahkan jika dia tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhnya. Sekte mereka telah berseteru selama beberapa generasi, dan dapat dikatakan bahwa setiap orang yang bergabung dengan Sekte Pedang akan menjadi musuh Sekte Hantu pada saat itu. Selain itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang siapapun di Sekte Hantu karena dia masih ingat bagaimana Blood Hand telah bergerak melawannya dan bagaimana anggota Sekte Hantu itu mengejarnya. Ketika dia mendengar Yang Ye, tatapan Su Qingxi sedikit berfluktuasi sebelum dia berkata, meskipun reputasi Ghost Sect buruk, kekuatan mereka benar-benar hebat. Terutama beberapa teknik aneh dan misterius serta teknik terlarang yang mereka miliki. Jika Anda bertemu dengan anggota Ghost Sekte di masa depan, Anda harus berhati-hati, dan Anda benar-benar tidak boleh melawan keras kepala jika Anda bukan pasangan yang cocok untuk orang itu. Petik 2. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya bukan idiot yang masih akan maju ke depan saat saya tidak cocok untuk lawan saya. Su Qingxi ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia berkata, selain membawa Yao kecil ke sini sehingga kalian berdua bisa bertemu satu sama lain, saya datang ke sini karena alasan lain. Saya punya sesuatu yang saya butuh bantuan Anda. Petik 2. Kamu butuh bantuan saya. Yang Ye sedikit terkejut, dan dia bertanya, apa yang kamu butuhkan? Su Qingxi bertanya, apakah kamu ingat ketika kita bertemu dengan anggota Sekte Hantu di Nether Wolf Gorge bulan lalu? Yang Ye mengangguk, tentu saja aku tahu. Pada saat itu, Anda mengatakan bahwa selain Blood Hand, ada dua ahli lain yang setara dengan Blood Hand di sekitarnya. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya terkait dengan masalah ini? Su Qingxi mengangguk dan berkata, kami menduga bahwa anggota Ghost Sekte menetas beberapa rencana melawan Sekte Pedang kami. Namun, pasukan yang kami kirim ke Nether Wolf Gorge tidak dapat melihat petunjuk apapun. Kami yakin mereka belum pergi, dan mereka masih bersembunyi di dalam Nether Wolf Gorge. Tapi kami tidak dapat menemukan di mana mereka bersembunyi. Petik 2. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Yang Ye. Su Qingxi merenung dalam-dalam sejenak dan bertanya, apakah kamu bisa berkomunikasi dengan Dark Beast? Yang Ye tertegun, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi heran, kamu ingin aku pergi ke Nether Wolf Gorge untuk bertanya kepada Dark Beast tentang hal itu. Su Qingxi mengangguk dan berkata, jika Anda dapat berkomunikasi dengan Dark Beast, maka itulah maksud saya. Jangan khawatir, saya tidak pernah memberitahu siapapun bahwa Anda memiliki Nether Wolf dan Ming Valet misterius itu, dan saya datang mencari bantuan Anda secara pribadi kali ini. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Petik 2. Yang Ye bertanya pada lelaki kecil itu, dan ketika dia melihat lelaki kecil itu mengangguk, Yang Ye berkata, aku tidak bisa berkomunikasi dengan Dark Beast, tetapi lelaki kecil itu bisa. Namun, apakah Anda yakin ini akan berhasil? Su Qingxi berkata, saya tidak dapat memastikan bahwa itu akan terjadi, tetapi itulah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan sekarang. Jika Dark Beast tidak tahu di mana mereka bersembunyi, maka Sekte Pedang hanya dapat meningkatkan area pencariannya. Meskipun itu langkah yang sangat tidak menguntungkan, Sekte Pedang tidak akan punya pilihan lain. Yang Ye berkata, baiklah, mari kita pergi ke Nether Wolf Gorge sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Su Qingxi berkata, untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap peristiwa yang tidak terduga, saya harus membuat persiapan terlebih dahulu. Aku akan datang mencarimu 3 hari dari sekarang, oke. Petik 2. Yang Ye mengangguk dan berkata, baiklah. Su Qingxi mengangguk ringan, lalu dia memandangi Little Yao dan berkata, ayo pergi. Kamu masih belum menyelesaikan pekerjaanmu hari ini, jadi kamu tidak bisa membuang waktu lagi. Petik 2. Yao kecil menatap Yang Ye dengan sedikit kengganan. Meskipun Su Qingxi sangat baik padanya, dia masih ingin bersama kakak laki-lakinya karena merasa sangat aman saat dia bersama kakak laki-lakinya. Ketika dia melihat tatapan enggan Yao kecil, Yang Ye merasakan perasaan lembut di hatinya. Dia menggosok kepala Yao kecil dan berkata dengan suara lembut, gadis kecil konyol, kakak di Sekte Pedang, dan kau juga di Sekte Pedang. Selama Anda menyelesaikan pekerjaan yang diatur kakak Su untuk Anda,
maka Anda bisa datang ke sini untuk mencari kakak. Sekarang, kembali dengan kakak Su. Anda harus mendengarkan kakak Su, oke. Petik 2. Yao kecil mengangguk dan berkata dengan suara ringan, kakak, kamu juga menjaga dirimu. Perkataan Yao kecil harus menjadi lebih kuat. Setelah Yao kecil menjadi kuat, aku akan menyelamatkan ibu bersamamu. Yao kecil pasti akan bekerja keras. Yang Ye menggosok kepalanya dengan lembut, dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan Yao kecil dirugikan apapun yang terjadi. Su Qingxi memegang tangan Little Yao. Dia melirik Yang Ye sebelum melambaikan tangan kanannya, dan kemudian mereka menghilang dari Cool Breeze Gorge di atas pedang Su Qingxi. Yang Ye menatap cahaya yang mengalir di cakrawala untuk waktu yang lama, dan kemudian dia mengambil napas dalam-dalam sebelum dia berbalik dan berjalan sekali lagi ke arah pohon Ironsel. Setelah itu, ia mulai melanjutkan berlatih teknik menggambarnya lagi. Jika dia ingin melindungi Yao kecil dari bahaya, maka dia membutuhkan kekuatan yang hebat untuk mencapainya. Namun sekarang, kekuatannya masih sedikit lemah. Meskipun kekuatannya sudah tidak buruk di bawah alam surga pertama, dia tidak lebih dari seekor semut jika dibandingkan dengan para ahli tingkat Su Qingxi dan Feng Yi. Meskipun ini sedikit menyakitkan, itu adalah kebenaran. Jadi, dia harus bekerja lebih keras lagi. Bab 84/84. Pagi-pagi sekali 3 hari kemudian, Su Qingxi tiba di Cool Breeze Gorge. Dia tidak menunjukkan dirinya, dan dia menyaksikan dari jauh ketika Yang Ye tanpa henti menghunus pedangnya dan menyarungkannya. Saat dia menyaksikan, Su Qingxi mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak terkejut dengan kecepatan atau kekuatan teknik menggambar Yang Ye. Meskipun kecepatan dan kekuatan teknik menggambar Yang Ye sangat hebat, itu bukan apa-apa baginya. Dia terkejut karena Yang Ye benar-benar masuk ke dalam semacam kondisi tidak sadar. Suatu keadaan yang tidak disadari merujuk pada saat ketika seseorang terlalu berkonsentrasi pada suatu masalah sehingga hanya masalah yang tetap ada di mata dan pikiran seseorang, dan segala sesuatu yang lain tidak dapat menarik perhatian sama sekali. Keadaan seperti itu sangat sulit untuk dimasuki, dan dia tahu betapa sulitnya untuk memasuki keadaan seperti itu karena dia telah memasuki keadaan seperti itu di masa lalu. Persyaratan untuk memasuki kondisi tidak sadar sangat keras. Seseorang harus terkonsentrasi sementara tidak ada pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan seseorang bahkan membutuhkan tingkat keberuntungan tertentu untuk benar-benar masuk ke dalam keadaan seperti itu. Tentu saja, manfaat dari keadaan seperti itu sangat jelas, dan itu adalah orang yang memasuki kondisi seperti itu akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah upaya saat melakukan apapun. Sebagai contoh, Yang Ye sedang melatih teknik menggambarnya sekarang, dan di bawah pengaruh keadaan tidak sadar ini, efek dari pelatihannya sekarang benar-benar beberapa kali lebih unggul dari efek normalnya. Bahkan sampai-sampai dia mungkin bisa memahami beberapa hal yang tidak terduga. Su Qingxi tidak pernah menyangka bahwa Yang Ye akan benar-benar memasuki kondisi seperti itu. Lagi pula, bahkan dia hanya memasuki kondisi seperti itu 2 kali seumur hidupnya. Apakah bakat alami Yang Ye terlalu mengerikan, atau keberuntungannya terlalu mengerikan? Tidak peduli apa, itu kabar baik bagi Sword Sect. Karena generasi muda dari Sekte Pedang benar-benar membutuhkan tokoh terkemuka. Jika masih belum ada yang mampu naik peringkat kenaikan tahun ini, maka keadaan memalukan karena tidak memiliki ahli akan benar-benar muncul di Sekte Pedang dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat itu, Sekte Pedang akan benar-benar menurun. Ketika dia memikirkan masa depan Sekte Pedang, Su Qingxi mengungkapkan ekspresi khawatir. Setelah lama, dia menghela nafas dengan ringan, dan kemudian dia memandang Yang Ye yang tanpa henti menarik pedangnya dan menyarungkannya. Jika Yang Ye berpartisipasi dalam peringkat kenaikan berikutnya, maka mungkin dia masih akan memiliki kesempatan. Tetapi jika itu adalah Ascension Rankings tahun ini, maka ada harapan yang sangat tipis bahkan jika Yang Ye memiliki 5 elemen energi yang sangat besar. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam peringkat kenaikan tidak akan pernah mengerti betapa kejam dan mengerikannya peringkat kenaikan itu. Pada saat ini, itu seperti yang dipikirkan Su Qingxi, Yang Ye telah memasuki kondisi tidak sadar. Tentu saja, Yang Ye tidak tahu bahwa dia telah memasuki kondisi seperti itu. 3 hari yang lalu, setelah Su Qingxi pergi bersama Little Yao, Yang Ye mulai berlatih dengan rajin sekali lagi. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan memiliki kilasan inspirasi pada saat dia menghunus pedangnya, dan demi mencegah inspirasi ini menghilang, Yang Ye berhenti makan seperti yang dia miliki sebelumnya dan melupakan semuanya saat dia berkultivasi dengan pahit. Dengan kata lain, Yang Ye sudah berada di negara ini selama 3 hari 3 malam. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, hari sudah siang. Kecepatan Yang Ye tumbuh lebih cepat, dan itu cepat sampai dia sendiri hanya bisa melihat cahaya dingin, sedangkan, suara pedang yang ditarik menjadi semakin lembut. Pada saat ini, meskipun itu masih belum sepenuhnya hilang, kecuali seseorang mendengarkan dengan ama, sangat sulit bagi siapapun untuk mendengar jejak suara lembut itu. Su Qingxi yang telah menonton Yang Ye sepanjang pagi semakin lama semakin terkejut. Meskipun langkah yang dipraktekkan Yang Ye tidak bisa menimbulkan ancaman baginya sama sekali, itu hanya karena kekuatan dan bidang kultivasi Yang Ye.
Jika Yang Ye berada di ranah kultivasi yang sama dengannya, maka dia bertanya-tanya apakah dia akan mampu menahan serangan pedang secepat itu. Jika dia mengecualikan pengalaman tempur dan naluri bertarung yang dia dapatkan dari alam surga pertama dan kemudian, dia menyadari bahwa sangat sulit baginya untuk memblokir gerakan ini. Karena dia memperhatikan bahwa Yang Ye hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk berlatih, dan dia belum memanfaatkan energi yang mendalamnya. Jika Yang Ye memanfaatkan energi mendalamnya, maka dengan dorongan yang diberikan oleh energi mendalam emasnya, seberapa mengerikankah kekuatan gerakan ini? Bang! Pohon ironsel yang sangat besar ditebang secara horizontal menjadi dua, dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Yang Ye membuka matanya, dan kemudian dia berbalik untuk melirik ke sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa hamparan besar pohon ironsel telah jatuh di sekitarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Hanya ketika dia melihat semua pohon ironsel yang jatuh ini, dia ingat bahwa dia sudah berkultivasi dengan pahit selama 3 hari 3 malam. Tepat pada saat ini, Su Qingxi muncul di hadapan Yang Ye, dan kemudian dia melirik pohon ironsel di sekitarnya. Potongan pada pohon ironsel di kejauhan masih sedikit tidak merata, sedangkan, potongan pada pohon ironsel di sekitar Yang Ye halus seperti kaca. Su Qingxi tidak bisa membantu tetapi sedikit bingung ketika dia melihat luka yang halus seperti kaca. Karena dia bertanya-tanya bagaimana mengerikannya kekuatan fisiknya untuk dapat mencapai ini tanpa menggunakan energi yang sangat besar. Yang Ye segera merasa sedikit linglung ketika melihat Su Qingxi muncul. Sama seperti di masa lalu, Su Qingxi masih mengenakan gaun putih sementara rambutnya yang panjang diikat di belakang kepalanya dengan pita putih, dan sosoknya sedikit melayang di atas tanah. Selain itu, gaun yang dikenakannya digantung erat pada kulitnya karena angin di sekitarnya, menyebabkan sosoknya tampak montok dan sangat menawan. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi antara dia dan dia di dasar Deat Abis, jejak perasaan aneh langsung muncul di hati Yang Ye. Dia tidak merasa puas diri atau bangga karena itu bukan sesuatu yang dia lakukan dengan sukarela. Dia tahu bahwa dengan status dan kekuatan wanita ini, dia bukan seseorang yang layak dia dapatkan saat ini. Ini bukan bentuk inferiority kompleks, dan itu hanya yang jelas mengakui kenyataan. Di dunia ini, selain cinta keluarga, persahabatan dan cinta membutuhkan kekuatan sebagai fondasinya, dan bahkan sampai tingkat tertentu, cinta keluarga membutuhkan kekuatan sebagai fondasinya juga. Ketika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka bahkan keluarga seseorang mungkin memandang rendah seseorang. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye menekan perasaan di hatinya dan berkata, maaf sudah membuatmu menunggu. Su Qingxi menghela nafas lega ketika dia mendengar Yang Ye karena dia perhatikan ketika Yang Ye menatapnya. Dia tidak suka tatapan invasif semacam itu, tapi untungnya, Yang Ye dengan cepat kembali normal. Kalau tidak, dengan wataknya, mungkin akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk terus bergaul satu sama lain. Su Qingxi melambaikan tangan kanannya, dan pedang hijaunya meninggalkan bayangan hijau di belakang saat turun di depannya. Sosoknya melayang ringan untuk turun ke pedang hijau, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, ayo pergi. Yang Ye mengangguk, lalu dia melompat dan turun di belakang Su Qingxi. Tepat setelah dia turun di belakang Su Qingxi, seikat aroma samar menyerang wajahnya, dan itu menyebabkan Yang Ye merasa sedikit linglung. Namun, dia dengan cepat pulih dari ini karena dia tidak ingin membuat wanita ini memandang rendah dirinya. Su Qingxi melambaikan tangan kanannya dengan ringan, menyebabkan pedang hijau meluncur ke langit. Yang Ye yang berdiri di belakang Su Qingxi terhuyung, dan dia hampir jatuh dari pedang. Untungnya, tangannya cepat, dan dia buru-buru meraih pinggang Su Qingxi, memungkinkannya untuk menghindari jatuh. Su Qingxi mengungkapkan ekspresi yang agak tidak wajar ketika Yang Ye meraih pinggangnya. Namun, dia tidak menghentikannya, dan dia malah mempercepatnya. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di perbatasan antara hutan ular dan Nether Wolf Gorge, dan kemudian Su Qingxi menjauhkan pedangnya dan memandang Yang Ye sebelum memberi tanda bahwa dia harus memulai. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia memanggil bulu valet keluar. Ming Valet baru saja bangun, dan matanya yang besar dan hidup sedikit mengantuk. Itu menggosok matanya yang mengantuk saat melirik Su Qingxi, dan kemudian berkedip ke bahu Yang Ye. Setelah itu, ia mengusap kepalanya yang kecil ke wajah Yang Ye seolah-olah meminta Yang Ye untuk membiarkannya kembali tidur. Yang Ye merangkul bulu valet di tangannya dan berkata, Little fellow, bantu aku dengan sesuatu dan kemudian tidur, oke. Ming Ungu itu melirik Yang Ye dengan sengit, dan kilau ini menyebabkan hawa dingin merambat ke tulang punggung Yang Ye karena lelaki kecil ini benar-benar bertindak terlalu mirip manusia. Bantu aku sedikit. Kamu bisa kembali tidur setelah kamu membantuku, oke. Yang Ye terus meminta bantuannya. Meskipun lelaki kecil itu sedikit tidak senang bahwa Yang Ye mengganggu tidurnya, ia masih mengangguk setelah Yang Ye memohonnya untuk sementara waktu, dan itu menunjukkan bahwa ia bersedia membantu. Ketika dia melihat anak kecil itu setuju, Yang Ye buru-buru berbicara tentang alasan Su Qingxi meminta bantuannya. Setelah beberapa saat singkat, lelaki kecil itu melambaikan cakar pada Yang Ye seolah-olah mencoba untuk mengekspresikan sesuatu kepada Yang Ye. Yang Ye memang sedikit sakit kepala ketika dia melihat lelaki kecil itu melambaikan cakar kecilnya, dan dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya.
Kalau saja si kecil bisa berbicara dengan saya. Setelah beberapa saat, Yang Ye akhirnya mengerti apa yang dimaksud lelaki kecil itu, dan kemudian dia memandangi Su Qingxi dan berkata, si lelaki kecil itu ingin kita menangkap beberapa Dark Beast peringkat rendah, dan lebih baik semakin kecil mereka. Petik 2. Su Qingxi melirik lelaki kecil itu, lalu dia berbalik dan melintas ke arah Nether Wolf Forge. Setelah sekitar 30 menit, Su Qingxi kembali, dan dia memiliki tas besar di tangannya. Su Qingxi berjalan ke Ming Valet, dan kemudian dia membuka tas. Ada sekitar 20 ditambah Dark Beast kecil di dalam tas. Dark Beast ini sangat kecil. Yang terbesar hanya seukuran kepalan tangan sedangkan yang terkecil hanya seukuran ibu jari. Setelah tas dibuka, semua Dark Beast kecil ini dalam kekacauan, dan mereka baru saja akan melarikan diri ketika orang kecil itu menunjukkan kekuatannya. Bab 85. Ming Valet mengeluarkan geraman ringan. Sosok 20 ditambah Dark Beast kecil langsung menegang ketika mereka mendengarnya, dan mereka segera mengangkat kepala untuk melihat di antara lengan Yang Ye. Setelah itu, Dark Beast kecil itu tampak seolah-olah mereka tampak sesuatu yang menakutkan, dan mata mereka dipenuhi teror sementara tubuh mereka menggigil. Meskipun Yang Ye dan Su Qingxi telah menyaksikan efek dari tekanan yang dipancarkan oleh Ming Valet di masa lalu, mereka masih tidak bisa menghindari perasaan sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini lagi. Terutama Su Qingxi, dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana Yang Ye telah menaklukkan Dark Beast misterius ini yang memiliki garis keturunan seorang suci. Di bawah komando Ming Valet, semua Dark Beast kecil itu membentuk dua garis dengan patuh. Mereka berbaris dari kiri ke kanan dari yang terpendek ke yang tertinggi, dan Dark Beast yang awalnya tidak tertata dengan cepat diatur secara teratur oleh lelaki kecil itu. Ketika dia memperhatikan bahwa orang kecil itu sedang sibuk pamer dan lupa apa yang seharusnya dilakukan, Yang Ye memukul kepala Valet ungu dengan perasaan tidak senang, dan dia berkata, teman kecil, cepat pergi ke bisnis. Ming Valet mengangguk, dan kemudian mulai berkomunikasi dengan Dark Beast kecil. Setelah sekitar 15 menit berlalu, bulu Valet mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye, dan kemudian mengarahkan cakar kecilnya ke Nether Wolf Gorge. Su Qingxi dan Yang Ye senang ketika mereka melihat ini, dan kemudian Yang Ye bertanya. Little fellow, maksudmu mereka ada di sana? Orang kecil itu menunjuk ke Dark Beast kecil itu, dan kemudian cakar kecilnya menunjuk ke arah Nether Wolf Gorge. Tampaknya mengatakan bahwa Dark Beast kecil mengatakan bahwa orang-orang itu ada di sana. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia menatap Su Qingxi. Su Qingxi memahaminya. Dia melambaikan tangannya dan menempatkan semua Dark Beast kecil ke dalam tas lagi sebelum dia membawa Yang Ye sendirian saat dia melesat ke arah yang ditunjuk oleh bulu cerpelai itu. Setelah sekitar 1 jam dan di bawah bimbingan Dark Beast kecil itu, mereka berdua tiba di depan tembok batu. Dinding batu hanya setinggi beberapa meter dan lebarnya lebih dari 30 meter, dan permukaan dinding batu ditutupi oleh gulma yang sangat banyak. Jelas, itu sudah ada cukup lama. Saat dia menatap dinding batu yang ditunjuk oleh Valet Ming, Yang Ye mengerutkan kening dan bertanya. Rekan kecil, apakah Anda yakin bahwa binatang kecil itu tidak salah? Orang-orang itu bersembunyi di dalam sini. Saat dia menatap dinding batu yang tampak sangat normal, Yang Ye benar-benar merasa sedikit ragu. Ming ungu berkedip, dan kemudian meminta Dark Beast kecil itu lagi. Setelah beberapa saat singkat, lelaki kecil itu menunjuk ke Dark Beast itu sebelum menunjuk sekali lagi ke dinding batu. Yang Ye dan Su Qingxi bertukar pandang, dan kemudian Su Qingxi mengangguk sebelum dia menempatkan semua Dark Beast kecil di tanah. Dark Beast kecil tidak pergi setelah mereka ditempatkan di tanah, dan mereka memandang dengan sedih pada cerpelai ungu. Jelas, mereka tidak berani pergi jika bulu Valet tidak mengizinkannya. Ming ungu mengangguk, dan kemudian Dark Beast kecil ini langsung melompat ke girangan. Setelah itu, mereka berlari dengan cepat menuju dinding batu sementara Yang Ye dan Su Qingxi buru-buru mengikutinya. Ketika mereka tiba di depan dinding batu, semua Dark Beast kecil ini masuk ke lubang kecil di bagian bawah dinding batu. Sementara itu, bulu Valet menggaruk kepala Yang Ye sebelum menunjuk ke arah dinding batu. Tepat ketika Yang Ye hendak mengatakan sesuatu, ekspresi Su Qingxi tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menarik Yang Ye bersamanya saat dia menghilang di tempat dalam beberapa kedipan. Dia menyembunyikan dirinya dan Yang Ye di semak lebat lebih dari 30 meter jauhnya. Hanya sesaat setelah Yang Ye dan Su Qingxi lenyap, suara retak tiba-tiba bergema dari dinding batu, dan kemudian di bawah tatapan Yang Ye dan Su Qingxi yang terkejut, dinding batu perlahan-lahan terbuka seperti pintu. Setelah itu, dua sosok berjubah hitam yang penampilannya tidak terlihat jelas keluar dari balik dinding batu. Sosok berjubah hitam tampaknya sedikit waspada. Mereka melirik ke sekeliling, dan ketika mereka tidak melihat siapapun, salah satu tokoh berjubah hitam berkata, Heida, sudah kubilang, mustahil bagi siapapun untuk datang ke sini. Itu pasti Dark Beast yang baru saja lewat, namun kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Pria yang dipanggil Heida berkata, masih terbaik bagi kita untuk berhati-hati. Anggota SWAT Sek tiba-tiba menjadi tidak aktif. Para tetua mengatakan bahwa Sekte Pedang pasti menetas semacam rencana melawan Sekte Hantu kita, jadi kita harus berhati-hati. Petik 2. Pria berjubah hitam lainnya berkata,
sepertinya bagiku seperti Sekte Pedang tidak dapat menemukan kami, jadi menyerah. Namun, Anda benar juga, dan lebih baik berhati-hati. Kalau tidak, jika tempat persembunyian semua orang terekspos karena kita, maka bahkan mencari kematian tidak akan mungkin bagi kita berdua. Petik 2. Heida mengangguk, dan kemudian dia melirik sekali lagi ke sekeliling. Ketika dia melihat tidak ada yang tidak biasa di sekitarnya, dia segera berkata, "Ayo, mari kita kembali." Tepat pada saat mereka berdua berbalik, Su Qingxi tiba-tiba muncul di belakang mereka, dan kemudian dia tampaknya tidak melakukan apa-apa, namun keduanya jatuh diam-diam ke tanah. Adegan ini menyebabkan Yang Ye yang berada di dalam semak menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak memperhatikan bagaimana Su Qingxi pergi dan bagaimana dia menyerang. Jadi, seberapa cepat dia harus mencapai ini? Yang Ye menekan keterkejutan di hatinya dan berjalan dengan bulu valet. Yang Ye melirik mayat-mayat di tanah dan berkata, apa yang harus kita lakukan dengan mayat-mayat ini? Su Qingxi berkata, Dark Beast akan datang untuk berurusan dengan Hem segera. Sekarang tempat persembunyian Sekte Hantu telah ditemukan, Anda dapat kembali ke Sekte Pedang. Bagaimana denganmu? Yang Ye bertanya secara naluriah. Su Qingxi melirik ke kedalaman gelap di balik pintu, dan dia berkata, aku akan melihat-lihat. Mereka pasti membuat rencana besar di dalam sana. Petik 2. Yang Ye merenung dalam-dalam dan berkata, kami sudah memperhatikan di mana mereka bersembunyi, jadi mengapa kita tidak menunggu para ahli SWOT Sek tiba sebelum masuk? Terlalu berbahaya untuk masuk sekarang. Petik 2. Su Qingxi melirik Yang Ye dan berkata, dengan kekuatan yang saya miliki, bahkan jika saya tidak cocok untuk mereka, saya masih bisa melarikan diri. Selain itu, mereka melakukan hal-hal dengan sangat hati-hati, dan saya sudah membunuh 2 anggota mereka, jadi tidak mungkin untuk memastikan bahwa mereka belum melihat ini. Bagaimana jika mereka memiliki jalan keluar lain di dalam sana? Maka kita akan melakukan semua ini dengan sia-sia. Petik 2. Ketika dia melihat Su Qingxi bertekad untuk masuk, Yang Ye berhenti membujuknya, dan dia berkata, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Su Qingxi sedikit mengernyit dan berkata, kamu terlalu lemah. Sudut mulut Yang Ye berkedut. Tidak bisakah kamu sedikit bijaksana tentang hal itu? Yang Ye menunjuk ke bulu valet dan berkata, dengan si kecil di sana, kita akan dapat menemukan mereka bahkan jika mereka melarikan diri melalui jalan keluar lain. Petik 2. Su Qingxi melirik Ming Valet, dan kemudian dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Dengan kekuatan Yang Ye, sangat mungkin bahwa dia akan lebih menjadi penghalang daripada bantuan untuknya, tetapi bulu valet misterius itu berbeda. Dia masih ingat adegan Ming Valet yang menakuti Nightbird. Setelah mereka berdua melewati pintu masuk, mereka memperhatikan bahwa gua itu adalah lorong. Lorong ini sangat besar. Selain itu tidak rata, dan malah menuju ke bawah. Ada banyak langkah batu di hadapan mereka, dan itu meluas sampai ke titik yang tidak mungkin untuk melihat bagian bawahnya. Meskipun sinar matahari tidak bisa bersinar, semua yang ada di lorong itu terlihat jelas karena ada Moonlight Stone yang ditempatkan dalam interval 3 meter di lorong yang menuju ke bawah tanah. Yang Ye dan Su Qingxi bertukar pandang, dan mereka berdua bisa melihat gumpalan ekspresi serius di mata masing-masing. Keduanya terus menuruni tangga batu, dan mereka baru mencapai ujung setelah sekitar 1 jam berlalu. Setelah mereka tiba di bawah, keduanya melanjutkan sepanjang lorong menuju kedalaman tempat ini. Selama periode waktu ini, mereka telah bertemu dengan beberapa tokoh berjubah hitam, tetapi mereka diketahui sebelumnya oleh rasa sensei Su Qingxi yang hebat, dan kemudian dia berurusan dengan mereka tanpa suara. Setelah berjalan sekitar 2 jam lagi, Su Qingxi berhenti bergerak, dan wajahnya ditutupi dengan ekspresi dingin. Ada apa? Yang bertanya dengan suara ringan. Su Qingxi menatap lorong yang masih berlanjut tanpa akhir dan berkata, arah ini mengarah ke Sekte Pedang. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia berpikir dalam hatinya. Su Qingxi benar, Sekte Hantu jelas merencanakan sesuatu melawan Sekte Pedang. Seseorang datang. Su Qingxi tiba-tiba meraih tangan Yang Ye sebelum berkedip dan menghilang di tempat. Lorongnya lurus, dan tidak ada sudut, jadi Su Qingxi dan Yang Ye hanya bisa bersembunyi di atas lorong. Yang Ye secara alami tidak memiliki kemampuan untuk melayang di udara tanpa mengandalkan kekuatan eksternal, tetapi Su Qingxi bisa. Tidak lama lagi, sosok berjubah hitam muncul dalam bidang visi mereka. Ketika sosok berjubah hitam lewat di bawah Yang Ye dan Su Qingxi, dia tiba-tiba berhenti bergerak dan berkata, mengapa saya mencium bau orang asing? Dia terus-menerus berhubungan dengan orang-orang yang membawa aura berdarah, jadi dia sangat sensitif terhadap aroma orang asing. Tepat pada saat ini, Su Qingxi bergerak. Sebuah cahaya pedang menyala, dan kemudian kepala pria berjubah hitam itu langsung terbang keluar. Yang Ye turun dari atas dan menatap Su Qingxi ketika dia berkata, kamu sepertinya tidak mau membunuhnya sekarang. Su Qingxi sedikit mengangguk dan berkata, dia telah mencapai rilem raja, jadi piring jiwa miliknya disimpan di Sekte Hantu. Jika kita membunuhnya, piring jiwa di Sekte Hantu akan segera hancur. Dengan kata lain, dalam waktu paling lama 15 menit, para ahli dari Sekte Hantu di sini akan mencari tahu tentang kematiannya.
Kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Petik 2. Yang Ye berkata dengan suara rendah, King Shi, kamu mengatakan bahwa ada dua ahli yang setara dengan Blood Hand di sekitar sini. Jika kita terkena, maka situasi kita akan menjadi sangat berbahaya. Yang Ye tidak takut mati, tapi dia tidak ingin mati sia-sia. Su Qingxi berkata, jangan khawatir, aku memberitahu para ahli sekte pedang di sekitarnya segera setelah kami masuk melalui pintu masuk. Jika saya tidak salah, maka pasukan kita mungkin sudah memasuki lorong ini. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, dia melirik Yang Ye dan berkata, namun, kamu benar. Akan sangat berbahaya bagimu untuk masuk bersamaku. Bagaimanapun, Anda terlalu lemah. Jadi, tetap di sini atau berbalik dan bertemu dengan ahli sekte pedang kami. Begitu dia selesai berbicara, Su Qingxi tidak memperhatikan Yang Ye, dan sosoknya melintas di depan. Saat dia melihat ke arah kedalaman lorong, Yang Ye mengambil napas dalam-dalam, dan dia akan berbalik dan bertemu dengan para ahli dari sekte pedang. Su Qingxi benar, kekuatannya terlalu lemah sekarang. Meskipun Su Qingxi sedikit langsung, itu adalah kebenaran. Jika dia mengikuti Su Qingxi, dan mereka menghadapi bahaya, maka dia hanya akan menjadi beban. Meskipun semua ini adalah fakta yang tidak dapat diubah sekarang, Yang Ye masih sedikit tidak puas di hatinya. Dia ingin memiliki kekuatan yang hebat, dia ingin Su Qingxi menganggapnya serius, dan dia ingin tidak perlu perlindungan Su Qingxi sementara dia malah melindungi Su Qingxi. Namun, semua ini adalah hal yang dia inginkan, namun dia hanya lemah. Paling tidak, dia adalah satu untuk saat ini. Realitas begitu kejam. Saya harus bekerja lebih keras. Yang Ye bergumam sambil menatap ke kejauhan. Tepat ketika Yang Ye hendak berbalik, bulu ungu di bahunya tiba-tiba menunjuk cakar kecilnya ke kejauhan, dan sepertinya meminta Yang Ye untuk pergi ke sana. Kenapa? Tanya Yang Ye ketika dia melihat lelaki kecil itu memintanya untuk mengikuti Su Qingxi. Orang kecil itu melambaikan cakar kecilnya di udara untuk waktu yang lama sebelum Yang Ye akhirnya mengerti tentang anak kecil itu, dan ekspresinya segera berubah secara drastis. Maksudmu ada sesuatu yang menakutkan di sana, dan itu sangat berbahaya, tapi itu harta karun. Orang kecil itu mengangguk. Itu sedikit bertentangan karena menginginkan harta itu, namun terlalu berbahaya juga. Itu tidak takut bahaya itu karena jika ingin melarikan diri, maka praktis tidak ada yang bisa mengejar itu. Namun, Yang Ye tidak bisa melakukan hal yang sama. Ketika dia menyadari apa yang ingin disampaikan oleh anak kecil itu, Yang Ye tidak ragu untuk menagih jarak untuk mengejar Su Qingxi. Bab 86/86. Sebuah gua telah digali terbuka beberapa kilometer di bawah Gunung Void yang merupakan tempat sekte pedang tinggal. Gua ini sangat luas, dan tidak masalah untuk menampung ribuan orang. Ada batu moonlight yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dinding gua, dan pencahayaan batu moonlight membuatnya seolah-olah itu siang hari di dalam gua. Ada genangan darah di tengah gua. Itu sangat besar, dan menempati hampir 50% dari gua. Selain diisi dengan darah, ada juga beberapa tulang putih di dalam genangan darah. Namun, tulang-tulang itu bukan milik binatang buas melainkan manusia. Ada mutiara darah merah seukuran kepalan tangan yang mengambang di udara di atas genangan darah. Mutiara merah darah itu tampak seperti terbuat dari darah segar, dan warnanya merah. Ada 4 sosok berjubah hitam berdiri di sekitar genangan darah. Pada saat ini, angka-angka ini menuangkan energi mendalam mereka ke dalam mutiara merah yang melayang di atas genangan darah, dan dengan energi mendalam yang diterima dari mereka berempat, mutiara darah merah tanpa henti memancarkan bentuk energi aneh. Energi ini berwarna abu-abu gelap, dan perlahan-lahan melayang ke arah lingkungan di bawah kendali mereka. Ketika Su Qingxi bergegas ke sini dan melihat genangan darah dan mutiara, ekspresinya berubah drastis. Tepat ketika dia akan bergerak, tiba-tiba dia melihat sesuatu, dan dia mengerutkan kening sebelum dengan cepat berkedip ke belakang. Yang Ye telah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama hampir 4 jam, namun masih belum dapat mengejar Su Qingxi. Namun, dia telah memperoleh keuntungan besar selama ini. Dia akan menemukan banyak mayat di sepanjang jalan, dan mereka semua dibunuh oleh Su Qingxi. Su Qingxi memandang rendah harta mereka, tetapi Yang Ye tidak. Dia telah menjarah 6 cincin spasial di sepanjang jalan, dan semuanya adalah cincin spasial yang memiliki ruang besar di dalamnya. Sebagian besar mayat ini milik para ahli di alam surga pertama dan Realm Raja. Yang Ye merasa sedikit jijik terhadap kepemilikan para ahli First Heaven Realm, tapi dia benar-benar menginginkan milik para ahli Raja Realm. Sepanjang jalan, selain 6 cincin spasial, Yang Ye telah memperoleh sekitar 3.000 ditambah energi seton, 20 ditambah treasures gelap peringkat kuning tingkat tinggi, dan bahkan 2 treasures peringkat gelap mendalam tingkat rendah. Salah satu harta peringkat mendalam adalah sepotong baju besi belakang yang melindungi jantung, dan Yang Ye segera memakainya setelah mendapatkannya. Harta karun peringkat mendalam lainnya adalah pedang yang memiliki tulang manusia yang tertanam di dalamnya. Yang Ye tidak menggunakannya, jadi dia dengan santai melemparkannya ke cincin spasial. Selain harta karun ini, ada juga beberapa teknik budidaya, dan 2 di antaranya bahkan ada di peringkat mendalam. Namun, Yang Ye menyerah pada budidaya mereka begitu dia membaca pengantar mereka.
Karena praktis semua teknik budidaya ini memerlukan darah sebagai media atau diperlukan metode budidaya yang tidak manusiawi lainnya. Meskipun dia telah mengumpulkan harta sepanjang jalan, Yang Ye tidak melambat sama sekali. Orang kecil itu berkata bahwa ada bahaya, maka itu berarti benar-benar ada bahaya, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Su Qingxi. Setelah dia mengambil cincin dari sosok berjubah hitam, Yang Ye mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan dia tidak melambat saat dia terus berlari ke depan. Tepat pada saat ini, sesuatu melintas di depan matanya, dan kemudian Su Qingxi muncul di depannya. Alis Su Qingxi yang indah bersatu saat dia menatap Yang Ye yang sedikit terengah-engah, dan dia bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Ye menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Su Qingxi baik-baik saja, dan dia berkata, si kecil berkata bahwa itu berbahaya, jadi aku sedikit khawatir. Kelopak mata Su Qingxi berkedut ringan ketika dia mendengar ini. Apakah dia mengkhawatirkan saya? Ketika dia berpikir sampai di sini, gumpalan perasaan yang tidak biasa melintas di hati Su Qingxi. Tapi itu dengan cepat ditekan olehnya. Dia melirik Yang Ye dan berkata, sangat berbahaya di dalam sana. Kembalilah sekarang dan bertemu dengan para ahli sekte pedang. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Yang Ye. Su Qingxi berbalik untuk menatap ke kedalaman lorong, dan dia berkata dengan suara rendah, aku akan merusak apa yang mereka lakukan. Tepat pada saat ini, Ming Valet mengarahkan cakar kecilnya ke kejauhan, dan sepertinya mengatakan bahwa itu bermaksud untuk pergi ke sana juga. Yang Ye awalnya bermaksud membujuk Su Qingxi, tetapi dia langsung menyerah ketika melihat lelaki kecil itu menyatakan niatnya untuk pergi juga. Sejujurnya, dia sangat khawatir tentang Su Qingxi dan lelaki kecil itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa meminta Su Qingxi dan lelaki kecil itu untuk tidak bertindak dengan cara ini karena dia khawatir. Karena baik Su Qingxi dan lelaki kecil itu bebas untuk melakukan sesuka hati, dan dia tidak memiliki wewenang untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Yang paling penting, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat ini, dia adalah yang terlemah di antara mereka semua yang hadir di sini. Jadi, ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye merasa sangat tak berdaya, terutama yang tak berdaya. Dia sudah bekerja sangat keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak mungkin untuk mengubah fakta bahwa dia adalah kekuatan saat ini sangat lemah. Seolah merasakan perasaan Yang Ye, bulu ungu menyentuh wajah Yang Ye dengan cakar kecilnya, dan kemudian mengusap kepalanya ke kepalanya. Su Qingxi tampaknya memahami pikiran Yang Ye juga. Bibirnya bergerak ringan, namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Hati Yang Ye terasa hangat ketika lelaki kecil itu mencoba menghiburnya, dan dia menggosok kepala lelaki kecil itu sebelum dia memandang Su Qingxi dan berkata, kamu pergi dengan lelaki kecil itu. Kalian berdua hati-hati. Petik 2. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia akan pergi bersama mereka, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi mereka. Tepat pada saat ini, ekspresi Su Qingxi tiba-tiba berubah, dan dia berkata, sial. Mereka tampaknya telah memperhatikan kita, dan mereka bermaksud melarikan diri. Cepat pergi. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Su Qingxi melintas ke kejauhan, dan dia menghilang di depan mata Yang Ye dalam sekejap mata. Setelah itu, gemuruh terdengar dari sangat jauh. Ming Valet berkedip, dan kemudian mengayunkan cakar kecilnya dan menghilang dari bahu Yang Ye. Yang Ye menatap kosong untuk sesaat, dan kemudian dia menarik talisman kekuatan bermutu tinggi dan menamparnya di tubuhnya. Tepat ketika dia bermaksud untuk maju, suara melengking dan suram tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ah, The Pearl of Baleful Blood diambil oleh anak kecil berwarna ungu itu. Cepat kejar itu. Petik 2. Suara ini baru saja selesai berbicara ketika Yang Ye memperhatikan seuntai cahaya ungu muda di lorong yang jauh. Pada saat berikutnya, cahaya valet ini muncul di hadapan Yang Ye. Namun, cakar Ming Valet memegang mutiara seukuran kepalan tangan dan berwarna merah pada saat ini. Ming ungu itu tampak sangat bersemangat dan bahagia, dan mata kecilnya berkedip tanpa henti. Ini, Yang Ye sedikit linglung saat dia menatap mutiara di cakar orang kecil itu. Bulu valet melirik Yang Ye, dan kemudian menunjuk ke belakang Yang Ye. Setelah itu berubah menjadi seuntai cahaya valet yang masuk ke vortex dantian Yang Ye di bawah tatapannya yang terkejut. Yang Ye tertegun selama sekitar satu nafas, dan kemudian dia berbalik dan berlari kembali ke pintu masuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan lelaki kecil itu, dia mengerti apa yang dimaksud lelaki kecil itu. Itu memintanya untuk melarikan diri dengan cepat. Yang Ye bahkan belum berlari beberapa meter ketika dia merasakan beberapa aura menakutkan datang dari belakangnya. Yang Ye kaget di hatinya dan buru-buru memanfaatkan teknik Gale Steps saat dia berlari ke depan dengan marah. Yang Ye tidak tahu bidang kultivasi apa yang dimiliki oleh aura yang menakutkan itu, tetapi mereka tidak diragukan lagi bukanlah eksistensi yang bisa ia lawan saat ini. Jangan buang waktumu untuk wanita itu. Cepat mengejar Dark Beast berwarna ungu itu. Kita harus mendapatkan Pearl of Baleful Blood kembali. Yang Ye mendengar kata-kata ini dari jauh, dan dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya.
Mutiara yang dimiliki anak kecil itu dalam cengkeraman kecilnya tadi adalah mutiara dari darah penuh balih. Dia sedikit penasaran dan bingung, tetapi dia tidak punya waktu untuk melihat mutiara sekarang. Tepat pada saat ini, ekspresi Yang Ye berubah tiba-tiba, dan dia secara naluriah menjalankan teknik Gale Steps dan melintas secara horizontal ke kiri. Bang! Lubang dalam yang lebih dari 10 meter muncul di tempat Yang Ye berdiri sekarang. Kelopak mata Yang Ye berkedut saat dia menatap lubang yang dalam, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pria botak hitam berjubah yang tiba-tiba muncul di depannya. Hati Yang Ye bergetar ketika dia menatap pria ini karena kekuatan orang ini sama sekali tidak kalah dengan Feng Yi. Gumpalan kejutan melintas di mata pria berjubah hitam ketika dia menyadari Yang Ye benar-benar menghindari serangannya, dan kemudian dia mengayunkan tangan kanannya, menyebabkan seuntai energi yang kuat untuk menembak dengan keras pada Yang Ye. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia memanfaatkan Gale Step sekali lagi dan menghindari ke samping. Namun, dia sedikit terlambat. Untungnya, untaian energi yang kuat ini yang awalnya ditujukan pada jantungnya menyimpang dari target dan malah mengenai bahu kirinya. Bang! Yang Ye meledak terbang, dan dia bertabrakan dengan dinding. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening ketika dia menyadari Yang Ye masih hidup. Semut di alam mortal ini sebenarnya menghindari dua seranganku. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Meskipun saya hanya menggunakan kurang dari setengah dari kekuatan saya, itu bukan sesuatu yang seseorang dapat hindari dari alam mortal. Pria berjubah hitam baru saja akan menyerang sekali lagi. Tepat pada saat ini, suara cemas terdengar dari belakang pria berjubah hitam. Apakah mutiara darah Baleful telah diambil? Jika sudah diambil, maka segera tinggalkan tempat ini. Sekte Pedang sudah tahu tentang tempat ini. Petik 2. Ketika dia mendengar suara ini, ekspresi pria berjubah hitam itu berubah muram, dan dia tidak memperhatikan Yang Ye dan melintas ke kejauhan. Yang Ye langsung menghela nafas lega ketika melihat pria berjubah hitam pergi. Dia menyeka darah segar yang mengalir dari sudut mulutnya, dan kemudian dia melirik armor rank mendalam di bahu kirinya yang sudah tenggelam. Yang Ye berkata dengan suara rendah, kekuatanku pada akhirnya masih terlalu lemah. Saya harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya setelah saya meninggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, tangisan menyedihkan dan melengking terdengar dari arah pria berjubah hitam itu lari ke arah. Pada saat berikutnya, 4 pria parubaya yang mengenakan jubah putih kebiruan terbang di atas pedang mereka, dan mereka berempat sedikit terkejut melihat Yang Ye. Salah satu pria parubaya baru saja akan berbicara ketika suara pertempuran tiba-tiba bergema dari kejauhan, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Mereka tidak lagi memperhatikan Yang Ye, dan mereka terbang dengan cepat ke arah Su Qingxi. Yang Ye menghela nafas lega setelah melihat kedatangan mereka karena Su Qingxi mungkin tidak akan dalam bahaya lagi, sedangkan, para anggota Sekte Hantu mungkin sudah selesai. Yang Ye membungkus lukanya dengan cara yang ceroboh, dan kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Setelah dia berjalan keluar dari pintu keluar, Yang Ye berjalan menuju gua serigala abu-abu. Dia ingin melihat dengan tepat harta macam apa yang mutiara yang dicuri si kecil itu karena itu benar-benar membuat si kecil mengambil risiko sedemikian rupa untuk mencurinya.